bambu itu 4 tahun sudah siap untuk Panen. dibuat bangunan, dipanen. Karena setelah 7 tahun dia malah mati. Sobat FT, kembali di podcast Grafika. Dalam proses kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan-kebutuhan pokok. Salah satunya adalah papan. Nah, papan atau dalam hal ini rumah itu juga tentu ada proses dalam membangun atau membuatnya. Ada satu hal yang saat ini sedang banyak dilirik atau beberapa waktu yang lalu di event G20 itu sempat muncul apa yang disebut dengan rumah bambu. Dom bambu ya. Atau dom bambu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pakar bambu, arsitek begitu, Pak Dr. Arief Kusumawanto. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Arief? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Sobat FT, kita akan ngobrol tentang bambu, kaitannya dengan bagaimana dipakai untuk membuat bangunan atau konstruksi bangunan. Bambu kita bisa melihat berbagai manfaat dari bambu. Kalau masih muda itu bisa dimasak Pak Arief ya. Kemudian bambunya itu sendiri bisa dipakai untuk bahan bangunan dan lain sebagainya. Kemudian daun kalau saya sebagai orang desa dulu masih ingat daun bambu itu dipakai untuk pakan sapi gitu kan, ternak dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba lihat atau diskusikan bambu itu untuk bangunan. Pak Arief Kusumawanto ini kalau di Fakultas Teknik bagian dari COE atau Center of Excellence Sustainable Building and Infrastructure. Kemudian punya ketertarikan terhadap bambu. Sebenarnya kenapa tertarik dengan bambu, Pak? Ini intro dulu dah sebelum kita bicara tentang bambu. Iya, roadmap riset saya tentang arsitektur hijau ya, atau green arsitektur. Di sana ada tema-tema di green building itu ada material, green material ya. Dan saya melihat bahwa bambu itu merupakan bahan bangunan yang sangat green, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bambu itu menjadi ciri khas juga, atau bisa kita temukan di daerah tropis kita di Indonesia. Dari Sabang, saya juga hobi bersepeda di sana. Saya lihat ada bambu, sampai di Jayapura juga ada. Jadi material ini di mana-mana gampang didapatkan gitu ya. Dengan jenis yang berbeda-beda, Pak. Dengan jenis ada yang sekian berbeda-beda. Banyak. Di Indonesia ini tercatat ada sekitar 150 jenis bambu. 150 jenis. Ada bambu hias, ada bambu untuk struktur, ada juga bambu untuk mebel atau untuk peralatan rumah tangga sehari-hari. Itu ada jenisnya, memang berbeda-beda ya. Kalau untuk hias biasanya untuk di taman gitu ya. Itu ada macam-macam bambu yang khusus untuk ditanam, untuk hiasan seperti bambu kuning gitu ya. Namun bambu kuning juga bisa untuk pramuka segala macam. Ya, gitu, betul ya. Kalau flashback ke belakang lagi, sebenarnya sejak kapan Pak tertarik sama bambu? Saya belajar bambu itu semenjak awal. Dosen pertama dulu itu saya mengajukan penelitian tentang rumah tradisional bambu ya. Waktu itu saya teliti ada sebuah perkampungan tradisional di Sunda. Itu sekitar tahun 89-an itu saya sudah meneliti itu. Dari bambu itu ya. Jadi itu ada sebuah kampung tradisional yang dibuat dari bambu. Terus kemudian tim arsitek juga pernah meneliti dengan teman-teman dari Amerika waktu itu. Mendatangi kampung Sunda juga, namanya Kampung Naga, itu juga dari bambu. Ya, jadi bambu-bambu dulu dipakai untuk bangunan tradisional. Kemudian waktu gempa Jogja itu kami arsitektur Fakultas Teknik terutama ya. Dulu tim leadernya Pak Nizam gitu kan, dengan JIKA itu. Kemudian saya kebagian dengan IOM membangun 7.000 rumah huntara dalam waktu 3 bulan.
3 bulan, nah 7.000. Iya, jadi sampai Satu pada bulan pemikiran 2000-an. ini satu-satunya cara bambu pada saat itu ya. Kalau Huntara, hunian, kampung bambu, ada nggak Pak sampai saat ini kampung yang memang masih bertahan dengan bambu? Iya, untuk kalau rumahnya? rumah bambu di kampung-kampung sebenarnya ada. Oh, oke. Kemudian kalau yang di Huntara itu sekarang sudah diganti hunian tetap, huntap. Jadi orang-orang yang tinggal di Huntara yang pernah kita desainkan di Merapi ya, Merapi itu yang terakhir itu di daerah apa itu kecamatan apa yang di atas itu ya, yang terkenal dekat Babarijan itu. Cangkring, bukan? Nah, Cangkringan itu ada beberapa kampung kita desainkan dan dibangun oleh PP itu, kontraktor nasional. Itu jadi tempat wisata malah. Orang-orang datang ke situ, terus apa itu menyapa, memberikan apa itu bantuan kan mereka di situ. Jadi wisata bencana itu mereka itu ya. Waktu itu ya. Okay, tapi itu memang didesain untuk sementara, bukan untuk selamanya. Untuk permanen gitu. Setelah dapat yang huntap, hunian tetap. Itu mereka dibongkar. Okay. Baik, Pak Arief. Pak Arief ini kan backgroundnya arsitek ya Pak. Arsitek. Sedangkan kalau bambu itu yang saya tahu bisa khususnya untuk bangunan ya, bisa didekati dengan dua disiplin ilmu. Satu arsitek itu sendiri, dua sipil. Sebelum kita bicara tentang konstruksi bangunan dan riset-riset Pak Arief ini, Bapak Ibu arsitek ini memandang bambu seperti apa sebenarnya bedanya dengan Bapak Ibu yang di sipil gitu, supaya ada ini Pak, konstruksi pemikiran kita pas ini Pak. Iya. Pertama kalau teman-teman arsitek itu tentu ada tinjauan estetikanya, seni bangunannya ya. Kalau sipil lebih banyak ke kekuatan struktur. Jadi contoh bangunan Huntara yang keluar dari PU yang berbasis sipil itu sangat rigid ya, kaku gitu ya, kurang indah dilihat. Tapi dia fungsional sekali, cepat dibangun gitu ya. Kalau arsitek biasanya menambahi elemen-elemen tertentu untuk nampak lebih nyaman, nampak lebih indah. Nah, itu arsitek kepentingannya di situ dibanding dengan sipil. Meskipun arsitek juga tetap bertanggung jawab terhadap konstruksi ya, terhadap kekuatan juga, tapi sipil lebih advance di bidang itu ya. Nah, kebetulan di COE kami, Sustainable Building Infrastructure, ada beberapa dosen baik dari sipil, dari arsitek yang berminat untuk terlibat di dalam arsitektur bambu. Kalau di sipil yang saya catat itu dari Pak Ali, Pak WD2 itu banyak juga bimbingan-bimbingannya yang meneliti bambu. Kemudian yang sudah sangat terkenal semenjak John Hardy di Bali itu membangun, dia memanggil dulu Prof. Morisco ya, betul. Dan asistennya waktu itu Bu Inggar dan Pak Azhar. Teknik sipil. Dan Pak Azhar sampai sekarang masih concern terhadap bambu, termasuk yang G20 itu didampingi oleh Pak Azhar, tim arsiteknya. Ya. Kalau saya lihat ya, bambu memang punya waktu panen yang lebih cepat ya dibanding kayu begitu. Salah satu karakter green material itu seperti itu. Jadi dia material itu cepat disiapkan. Bambu itu 4 tahun sudah siap untuk dipanen, buat bangunan dipanen. Karena setelah 7 tahun dia malah mati. Jadi antara 4 sampai 6 itu bagus-bagusnya untuk dipanen. Dan kalau bambu dipotong, dia tidak langsung habis. Anaknya itu akan tumbuh sendiri, nggak usah kita tanam. Kalau kita memotong jati, itu kan harus kita bongkar dulu akar-akarnya, terus kemudian kita nanam dari yang baru gitu kan. Kalau bambu tidak, sekali tanam dia akan tumbuh terus. Sehingga panen satu nanti akan tumbuh lagi gitu. Oke, Pak Arief. Lalu sebenarnya sejauh apa pemanfaatan bambu itu untuk konstruksi bangunan? Khususnya dari sisi pandang arsitek ya. Karena kalau saya lihat dulu tentu nenek moyang kita dulu banyak menggunakan bambu. Namun kemudian entah kenapa gitu, atau mungkin karena ada bahan bangunan yang baru yang dirasa lebih kuat dan seterusnya, orang berpindah ke bahan bangunan sekarang. Bambu sekedar sebagai sebagai penghias saja, gedek,
tempat saya di rumah itu di kampung juga masih ada Pak, tapi cuman gedek aja dipakai untuk biar orang lihat, wah ini rumah kuno gitu kan. Tapi sejauh apa ini Pak? Kalau Pak kalau sekarang perkembangannya, terutama kalau kita lihat di Bali ya, Bali itu luar biasa perkembangannya. Diawali dari seorang pengusaha namanya John Hardy. John Hardy ini sebenarnya pengusaha perak, dia sering pameran gitu kan. Suatu saat dia ketemu seorang investor atau apa, punya ide membuat green school, sekolah hijau. Jadi anak-anak diajari bagaimana mencintai lingkungan, berbeda dengan cara pendidikan di barat gitu ya. Dia anak-anak itu diajak ke kebun, ke sawah, menikmati alam. Itu idenya green school itu seperti itu. Nah, kemudian bangunannya juga dari bambu, dipilihnya begitu. Terus mengundang fresh graduate ya dari berbagai universitas, termasuk UGM itu ada namanya Mas Evan, itu dulu ikut Hardy. Sekarang Evan sudah membuat studio sendiri ya, karena sudah banyak yang mendesainkan itu. Juga arsitek-arsitek dari Udayana itu banyak diundang oleh Hardy. Aku mau bikin ini, dengan idenya yang luar biasa ya. Kalau sebelumnya kita mendesain bambu itu ya seperti yang kita tunjukkan tadi ya, rumah-rumah Huntara segitiga biasa gitu kan. Kemudian atapnya juga dengan genteng biasa. Kalau John Hardy pengen ada sesuatu yang membuat karakter bangunan bambu itu benar-benar alami, tradisional gitu ya. Bahkan atapnya pun dia menggunakan atap bambu, atap alang-alang yang tradisional itu. Sekarang sudah mulai maju teman-teman arsitek di Bali. Yang kemarin saya ketemu juga dengan Coki misalnya. Coki itu muridnya Hardy pertama dulu sebelum Evan itu. Nah itu juga membuat sebuah resort, membuat hotel penginapan bambu gitu ya. Nah itu menarik, banyak turis-turis asing pengen ke sana itu justru ingin menikmati alam gitu ya, alam dari arsitektur bambu yang baru ini. Iya. Sebelum dilanjut Pak Arif, tadi kan Pak Arif mengatakan bahwa sebelumnya bambu di zaman ini dipakai untuk membuat huntara atau hunian sementara gitu. Huntara, rumah tinggal, seperti rumah-rumah tradisional zaman dulu banyak yang dari bambu juga ya. Karena bahannya mudah didapat waktu itu bambu. Artinya sebenarnya bisa kita membuat rumah dengan tanpa embel-embel rumah sementara itu dari bambu, Pak? Bisa. Di Jogja sudah ada. Di Jogja ini di belakang Hyatt kalau jenengan lihat ada hotel dari bambu itu. Hotelnya kalau nggak salah grupnya Karma, itu di situ dia membuat dari bambu, dan itu bukan sementara, dipakai untuk selamanya toh hotel itu. Iya, karena kalau bicara rumah tinggal gitu, orang-orang ya termasuk saya orang awam, rumah ini kan dipakai untuk selamanya. Kalau bambu image-nya masih sementara gitu. Tapi kata Pak Arif tadi sudah ada ya rumah-rumah bambu yang memang itu permanen, bukan untuk sementara, memang ditinggali. Contohnya yang dibuat John Hardy itu ya. Tapi kesannya memang masih sementara, karena apa? Sekarang peraturan pemerintah juga kalau membangun di pinggir sungai, kalau bangunan beton kan dilarang, karena itu kan sempadan air. Gitu. Tapi kalau bambu tidak apa-apa. Di Bali itu rumah-rumahnya John Hardy yang dibangun John Hardy, itu benar-benar di tebing-tebing sungai. Dan dia sistem strukturnya cukup kuat ya, cukup bagus pondasinya segala macam itu. Dan tidak banyak merusak ekosistem. Tapi kalau beton, tebing itu kan kita bongkar, kita ganti beton, itu merusak ekosistem. Tapi kalau bambu hanya ditancap-tancapkan, itu lebih safe lah, lebih aman. Nah, Pak Arif, kalau kita bicara pembangunan rumah juga, ini dalam bayangan saya itu kan ada pondasi, ada tiang, ada atap. Apakah kemudian ketika kita membangun rumah dari bambu itu poin-poin atau bagian-bagian tadi juga dibuat dengan bambu, bisa itu Pak? Kecuali pondasi. Karena pondasi itu langsung ke tanah. Sifat bambu ini kan tidak tahan kelembapan, tidak tahan air dan tidak tahan matahari. Kalau dia kena matahari dan air, dia cepat rapuh. Sehingga pondasi, kalau arsitektur tradisional biasanya dari batu. Iya, batu. Baru di atasnya bambu itu. Kalau yang modern ya pakai cor beton, kemudian bambu ditancapkan ke
apa itu besi beton, kemudian dicor, itu jadi lebih kuat. Jadi tidak terkena rembasan air dari bawah dan dia cukup terikat dengan baik. Gitu. Nah, kalau lain bisa semua bambu. Oke, sampai atap gitu ya. Apa kuda-kudanya, struktur utamanya bambu, dindingnya bambu, lantainya bambu, plafon bambu bisa semuanya. Bahkan atap yang kena air hujan itu bisa dari bambu. Cuma awetnya dia 5 tahun. Ada batasannya, Pak. Jadi bambu kulitnya itu dibuka, dipecah-pecah gitu, terus dijadikan kayak sirap-sirap itu bisa. Jadi hampir semua bagian dari bangunan itu bisa ya, kecuali pondasi tadi. Nah, kalau bicara tentang bangunan yang bukan sementara, maunya kan lama itu Pak, tahan lama. Bangunan ini sekian lama gitu. Kalau bambu sendiri sebenarnya tahan berapa lama Pak? Berdasar literatur itu 20 tahun. 20 tahun. Dengan treatment tertentu atau gimana dengan Pak? treatment tertentu, bisa dengan penempatan yang tertentu. Jelas. Tapi saya lihat ada beberapa bangunan yang lebih dari 20 tahun. Ya. Di desa itu dengan pengasapan di dapur itu ya, kena asap. Itu justru awet bambu itu. Jadi rayap nggak mau makan kena asapnya. Itu salah satu pengawetan juga ya dengan asap. Dan itu banyak yang lebih dari 20 tahun. 20 gitu ya. tahun. Memang perlu perawatan ya pada bagian-bagian tertentu. Saya lihat di Green School kemarin ada kolom-kolom yang mulai rapuh ya diganti, segera diganti. Dan penggantiannya nggak usah harus meruntuhkan seluruh bangunan. Tinggal ngambil yang tinggal bagian-bagian tertentu aja. Ini disopaki itu ya, terus kemudian diangkat lagi, sambung, itu sangat mudah. Ya, jadi bambu luar biasa. Selain apa itu cepat dipanen, ya kan, dia juga mengikat air. Bambu itu mengikat air. Jadi sungai itu kalau teman-teman di restorasi sungai itu ingin air itu tidak segera langsung ke laut, itu kalau ditanam bambu, akar-akar bambu itu mengikat air. Jadi menyimpan air di sungai itu. Nanti kalau kemarau airnya itu dikeluarkan pelan-pelan. Nah itu bagus. Itu fungsi sustainability dari kalau setelah dibangun dan sudah jadi, itu sendiri kelebihan konstruksi dari bambu dibanding beton atau yang lain itu gimana? Jelas kelebihannya adalah harganya lebih murah ya dibanding baja atau beton satu. Ada perbandingannya Pak? Ya. Terus apa itu pelaksanaannya lebih mudah. Jadi lebih mudah tukang-tukang kayu itu lebih mudah mengerjakan bambu daripada kayu. Jadi kalau mau latihan tuh harus bambu dulu misalnya gitu. Latihan geraji kan lebih gampang. Tapi kalau kayu agak berat misalnya dengan mesin dan seterusnya. Jadi bambu itu pengerjaannya lebih mudah dibanding material lain. Apalagi kalau sudah baja itu kan harus orang yang benar-benar terlatih gitu ya. Bagaimana menyambung, ngelas itu. Kalau bambu orang-orang tradisional pun kalau kita datang ke sebuah suku terpencil kita ajari bambu itu lebih cepat dibanding kita ajari bahan bangunan yang lain. Dan materialnya ada di sekitar dia. Kan. Tahan gempa juga ya Pak? Tahan gempa karena dia lentur ya. Iya. Tapi gini Pak Arif, pernah nggak Pak menghitung gini? Ini terkait dengan plus minus dan harga tadi. Bangunan dengan bambu dengan ukuran sekian itu butuh berapa berapa batang bambu gitu pernah? Iya pernah saya hitung. Kalau bangunan-bangunan yang konvensional yang wong desa-desa itu murah sekali, itu di bawah 2 juta udah dapat per meter persegi. Nah tapi kalau di Bali kemarin itu tergantung desainnya karena dia bisa membuat bangunan yang besar ya, yang besar. Jadi hitungannya itu tidak seperti bangunan sederhana. Jadi kalau bangunan-bangunan bambu yang besar itu membutuhkan bambu-bambu yang besar juga, kemudian sistem-sistem menyambung, sistem konstruksinya itu juga cukup berat ya. Nah itu kalau saya tanya-tanya teman-teman yang membangun di Bali, itu unda-undinya sekitar 3 jutaan per meter square. Per meter persegi ya. Bahkan kalau terlalu rumit, bahkan harganya bisa lebih dari 4 karena terlalu rumitnya itu ya. Yang kerumitan itu mungkin kalau dibangun dengan non-bambu, beton agak sulit Pak? Maksudnya dengan beton. Kalau beton kan simple menurut dia ya, tinggal gini-gini. Kalau bambu kan ada bracingnya dihitung, gini ya dihitung, terus ininya. Nah, itu yang rumit ya. Bambu yang rumit itu bisa melebihi harga bangunan beton. Ya. Tapi relativitasnya kalau menurut saya
tetap masih murah bambu dan cepat bambu. Kayak domnya Pak Azhar itu dibangun hanya dalam beberapa minggu atau bulan ya. Kalau dia membuat dari beton itu mungkin membutuhkan waktu 6 bulan ya. Gitu. Lebih cepat. Kalau untuk bahan bangunan atau konstruksi rumah sendiri, jenis bambu apa yang paling tepat Pak? Dan apakah itu memang kalau di Indonesia banyak tersedia Pak Arif? Kalau dulu saya memikir bahwa petung itu paling kuat, ya. Tapi setelah saya lihat praktek di Bali itu, tidak usah harus petung, itu bisa juga untuk membuat semacam resort kecil gitu ya, 1 kamar atau 2 kamar itu bisa. Tidak harus petung. Memang yang terkenal paling kuat untuk struktur adalah petung, bambu petung itu paling kuat. Ya. Tapi buktinya kita membuat juga dari bambu coklat atau bambu hitam itu bisa juga. Padahal itu biasanya untuk untuk lincah atau mebel-mebel tradisional itu memang kurang kuat gitu ya. Tapi nanti ada teknik-teknik penguatannya atau jumlahnya ditambah, itu bisa jadi. Karena kalau petung harus besar kan bentuknya. Kalau rumahnya hanya misalnya kita membuat resort yang hanya 1 kamar gitu ya, itu kan dimensinya nggak terlalu besar. Itu kalau petung terlalu melengkungnya terlalu berat gitu ya. Tapi dengan bambu hitam atau bambu coklat itu kan dimensinya lebih kecil lah, itu lebih gampang dilengkungkan. Dan sekarang banyak orang lebih senang untuk berkunjung atau tinggal di rumah-rumah yang dari bambu. Padahal dulu image-nya kalau orang punya rumah bambu itu ekonomi lemah dan seterusnya gitu Pak. Ya pernah pemerintah juga memberi identitas kalau rumahnya itu dari bambu, itu masih siap diberi bantuan. Nawis beton orang. Oke Pak Arif, terkait bambu, riset terbaru apa ini yang Pak Arif lakukan ini Pak? Ya di laboratorium teknologi kita mencoba membuat material lantai. Ya. Tapi kita coba lantai ini bukan seperti yang sudah ada dikerjakan orang. Kita akan mencoba material lantai ini sebagai seperti tegel gitu ya, tegel. Sehingga lebih gampang dibawa-bawa kemana-mana, ya ukurannya tepat tadi. Tapi permukaannya dari bambu. Ada bambu di situ. Nanti kita ukur apakah benar nanti material ini itu memberi rasa lebih nyaman. Dari segi fisika kita hitung thermalnya, kelembabannya yang didapatkan dari semacam itu gitu ya. Kan beda dengan rumah bambu tradisional itu memang karena ada ventilasinya akan membuat lebih nyaman itu. Tapi kalau kita coba bangunannya modern tapi bahannya tetap dari bambu. Nah ini lantainya tadi ya, lantai itu sedang kami riset di laboratorium teknologi. Artinya nanti ketika itu terbukti, kita nggak lagi punya, atau kita dimungkinkan punya lantai yang punya ornamen bambu, tidak sekedar gambar gitu, tapi yang betul-betul bambu gitu ya. Dan ini bisa kita patenkan juga. Dan nanti campurannya seperti apa itu hasil riset itu nanti yang menentukan. Bentuk bambunya juga kita coba, nanti ada yang vertikal, ada yang horizontal. Pak Arif, proyek-proyek terkait bambu yang sudah dilakukan apa saja nih Pak Arif? Kali ini saya agak fokus ke bambu karena kami mendampingi Fakultas Kehutanan, itu diundang oleh Pak Bupati Magetan untuk membuat hutan bambu. Nah kebetulan saya diundang juga untuk membuat master plan-nya hutan. Kita tawarkan bukan hanya sekedar hutan bambu, tapi juga menjadi hutan wisata dan hutan edukasi tentang lingkungan ya. Kalau John Hardy tadi membuat Green School, nah ini hutan bambu ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya untuk belajar mencintai lingkungan. Jadi nanti saya terapkan di sana konsep zero waste, kawasan itu zero waste, bagaimana mengelola sampahnya, mengelola ininya gitu ya. Kemudian juga kita pamerkan juga energi terbarukan, karena kami di antara CO ini kan sering diundang Pak Wakil Dekan, paling mau ditraktir Pak Dekan makan siang ini. Nah, kita bisa kerjasama kan. Pak misalnya teman-teman dari tentang energi terbarukan, ada COE-nya. Saya dari SBI ngobrol-ngobrol, ayo kita bareng-bareng kurubut di sana. Nah, mungkin nanti kawasan itu juga zero carbon ya, car free zone. Jadi parkir di depan, orang jalan-jalan. Nah, bisa nanti dari COE yang bikin mobil listrik
gabung juga di situ. Di sana kita jual di sana listrik kita. Itu pemikiran Pak WD2 itu seperti itu, kita bersama-sama. Nah itu proyek itu sekarang baru tahap master plan. Master plan itu kawasannya seluas 18 hektar, mana yang ditanami bambu, yang di Madiun tadi Pak? Yang di Magetan. Magetan, maaf. Kemudian mana yang kita buat untuk penginapan, untuk museum, untuk mini zoo, pokoknya membuat orang senang datang ke situ belajar tentang bambu, tentang bagaimana menanam bambu, bambu itu apa. Nanti di sana akan ditanam 53 jenis. Berbagai jenis bambu. 53. Dengan berbagai manfaat yang bervariasi, Bang. Ya. Dan nanti akan kita branding. Kata branding bambu khas Magetan. Ya. Dari 53 kita pilih ini nanti jadi ikonnya Magetan. Nanti bangunan-bangunan kita desain dengan tema juga bentuk bambu itu. Tapi gini Pak Arif, kalau orang-orang awam, orang desa atau saya lah gitu yang pengen membuat bangunan dari bambu dengan berbagai plus minus bambu tadi gitu, apa yang harus paling saya perhatikan Pak ketika membuat bangunan dari bambu Pak? Kalau saya ketakutannya kan, waduh ini mudah terbakar. Yang kedua, wah lapuknya gimana? Kalau dulu saya taunya kan apa ya direndam gitu Pak ya. Mungkin bisa agak didekatkan Pak Arif. Satu pengawetan Mas. Jadi bambu itu harus diawetkan. Karena bambu itu disukai oleh rayap. Betul. Bambu itu disukai rayap. Nah, untuk supaya tidak disukai, dia diawetkan. Teknik pengawetan banyak dari penelitiannya Pak Morisko, Pak Azhar itu ada di sana. Salah satu yang saya lihat kemarin yaitu direndam menggunakan boron. Nah, boron ini tidak merusak lingkungan, boron ini ya. Ini zat kimia Pak? Zat kimia tapi relatif aman. Ini menurut keterangan dari teman-teman di Bali. Nanti bisa juga nanti teman-teman dari teknik kimia meneliti bahan apa untuk supaya yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, direndam itu merendamnya 7 hari. Setelah 7 hari dikeringkan. Nah, itu sudah siap untuk jadi bangunan. Kalau pengen lebih cepat direbus. Jadi boronnya itu dikasih api, dia sampai 80 derajat, itu 3 jam udah siap. Tapi kalau kita tidak ingin membakar, karena itu kan bagian dari zero waste kan, nggak boleh membakar ya. Maka 7 hari tadi. Nah, 7 hari aja direndam 7 hari. 7 hari itu termasuk sudah cepat ya. Kalau orang desa mau bikin rumah itu persiapannya kan lama itu. Lama karena direndamnya hanya dengan air. Jadi kalau dengan air itu kadang-kadang masih ada manis-manisnya itu, si rayap masih mau. Tapi kalau dengan boron, nanti rasa manisnya getah bambu itu dirubah menjadi rasa yang tidak enak lah. Jadi dia nggak mau makan lagi. Jadi itu lebih tahan lama. Nah, setelah diawetkan, kemudian penyimpanan juga harus hati-hati. Karena kalau diletakkan begitu saja di tanah, dia akan jadi lembab juga. Itu akan terjadi keropos. Lebih baik diberdirikan, sehingga bambu itu kita tutupi, sehingga selama konstruksi pun kita harus memperlakukan dia, jangan waton diselehke gitu ya, tapi ditempatkan yang vertikal, ditutupi. Nah, itu nanti siap untuk jadi bangunan ya. Itu yang pertama, jadi pengawetan. Yang kedua, desain. Desainnya jangan seperti rumah-rumah yang jelek lah gitu ya. Kan sekarang banyak arsitek yang sudah bisa desain yang bagus. Ini di Boulevard ada instalasi bambu ya. Sudah lihat belum? Belum, Pak. Bagus Boulevard. Itu. Ya itu dari teman-teman kayaknya mau ada pameran apa terus dia bikin instalasi. Nah, yang modern-modern gitulah, yang bagus ya. Contoh di internet banyak sekali ya. Baik yang dari dalam negeri juga dari luar negeri. Dari luar negeri itu ada arsitek yang sangat terkenal dari Vietnam itu ya, dia mendesain bambu-bambu juga, rumah-rumah bambu. Jepang itu juga ada. Jadi sekarang bambu sudah mendunia. Jadi kita jangan ketinggalan. Bambu itu kita merasa jelek, nggak pernah melakukan riset, nggak pernah melakukan desain ya. Maka di dalam kuliah saya sisip-sisipkan agar anak-anak arsitek, mahasiswa arsitek ini ada ketertarikan ke sana gitu ya. Dan image-nya bukan lagi image orang miskin ya. Orang kaya banyak yang senang bambu gitu. Pak Arif, sebelum kita akhiri, sebenarnya kalau dari Pak Arif sendiri ada dua nih Pak. Satu sebagai institusi pendidikan, goal Pak Arif pada
teman-teman arsitek terutama mahasiswa S1, S2, S3 itu terkait dengan bambu sesungguhnya apa Pak? Itu yang pertama. Kemudian nanti yang satu, saya ingin membekali mereka bagaimana arsitek itu mendesain bangunan bambu, arsitektur bambu. Karena di zamannya Evan, zaman saya belum ada kuliah-kuliah yang membahas itu. Jadi belajarnya sendiri. Evan itu belajar sendiri sampai sekarang, sampai jadi arsitek yang hebat itu dia belajar sendiri. Nah, kalau sekarang kita sisipkan walaupun belum dalam bentuk studio yang apa itu baku ya, tapi siapa saja yang tertarik itu nanti boleh mengikuti studio saya atau studionya Pak Siawa Wisnu, itu kan bertemakan bambu juga. Nah, itu bisa gitu. Itu yang untuk para mahasiswa ya. Jadi dia nanti waktu bekerja tidak kaget kalau menemui pesanan bambu. Arsitektur bambu. Ya, nanti kalau Pak Pur mau bikin rumah bambu, silakan milih mahasiswa. Boleh Pak, boleh Pak. Yang kedua Pak, kalau untuk masyarakat Pak, image bambu yang secara umum nih, terutama saya di pedesaan, rumah bambu itu masih ketinggalan dan seterusnya. Pesan Pak Arif apa Pak? Ya, bambu memang lebih mudah terbakar ya. Jadi hati-hati sehingga perilaku kayak misalnya merokok sembarangan itu jangan diusahakan, jangan. Kemudian disiapkan tabung-tabung kebakaran itu disiapkan. Tetapi tidak terlalu ringkih juga. Saya lihat banyak rumah-rumah di tradisional Sunda di Kampung Naga itu juga enggak kebakar, jarang terbakar lah. Kecuali ada satu kampung yang pernah terbakar habis, itu memang karena ada keteledoran lah, atau mungkin kesengajaan. Tapi kalau memang benar-benar dalam arti normal, di Kampung Naga itu bahkan dapurnya saja di dalam rumah, ya. Tapi kok nggak terbakar gitu ya? Dan itu karena perilaku aja. Mungkin nanti editor video bisa nampilkan di sini. Iya, gitu. Nah, itu Kampung Naga Pak. Kampung Naga itu sangat terkenal di Tasikmalaya, yaitu rumah tradisional bambu gitu ya. Jadi zaman dulu memang bahan bambu yang paling mudah didapat, paling mudah dikerjakan, sehingga orang-orang zaman tradisional sudah sangat kenal dengan bambu. Kalau yang modern ini memang beberapa arsitek mulai menggeluti desain bambu dan dijadikan kafe. Di Jogja ini sudah ada kafe-kafe yang dari bambu, hotel-hotel yang dari bambu, dan harganya tidak murah itu. Hotel itu semalam bisa 3,5 juta loh itu yang dari bambu itu. Itu di belakang Hyatt itu ada. Artinya sudah bukan lagi mencerminkan terbelakang gitu ya? Bukan. Jadi malah justru nikmat. Dan saya sendiri juga di rumah ada rumah bambu. Dan saya akan kembangkan lagi nanti proyek-proyek kecil ya tentang bambu sambil meneliti, sambil mempraktekkan gitu ya. Homestay dari bambu ini ternyata menarik gitu ya. Baik, Pak Arif, semoga obrolan kita siang ini bisa mengubah gambaran siapapun gitu terkait dengan bambu yang mungkin tadi image-nya bambu itu masih kalau jadikan rumah itu masih terbelakang misalnya, itu bisa berubah. Dan saya kira semuanya punya kesempatan yang sama kalau misalnya tertarik ingin membangun bangunan dengan bambu. Bisa berkunjung juga ke tempatnya Pak Arif yang beliau sudah ada studio musik yang dibangun menggunakan bambu. Gitu. Terima kasih sekali Pak Arif, sukses untuk riset-riset berikutnya terkait bambu. Terima kasih. Sobat FT, ketemu lagi di podcast Grafika berikutnya. Salam. Assalamualaikum.